kesempatan kali ini, Para akan nemenin kalian semua untuk belajar bersama tentang conjunction. What is conjunction? Apa sih conjunction itu? Apakah kalian sebelumnya pernah dengar tentang conjunction? Ya, betul banget. Conjunction bisa diartikan secara singkat yaitu kata penghubung. Conjunction adalah kata penghubung. Dan pengertian conjunction sendiri itu adalah conjunction are words used to join word, phrases, and clauses together for contrasting sentences. Atau bahasa Indonesianya, conjunction adalah sebuah kata yang menghubungkan kata, phrase, dan klausa untuk membentuknya sebuah kalimat. Conjunction ini adalah kata sambung atau kata penghubung. Dan pada umumnya, conjunction yang sering digunakan itu ada 3. Pertama, and, or, dan but. Seperti yang kalian udah tahu juga, and itu artinya dan, or itu atau, dan but itu tapi. Dan sekarang kita akan mengambil contoh ya dari salah satu kalimat conjunction ini. Jadi di sini kita akan mengambil kata and yang artinya dan tadi. Contohnya seperti Rina and Harani are my close friends. Yang artinya Rina dan Rani adalah teman dekat saya. And ini adalah conjunction. Dan di dalam video ini kita memiliki 3 poin yang akan dibahas. Poin pertama adalah what is conjunction? Apa sih conjunction itu? Lalu poin kedua adalah type of conjunction, jenis-jenis conjunction dalam bahasa Inggris. Dan ketiga ada example of conjunction, contoh-contoh conjunction. And next, langsung aja kita ke poin pertama. Seperti yang udah dijelaskan tadi, pengertian conjunction adalah conjunction are words used to join word, phrases, and clauses together for contrasting sentences. Conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, phrase, atau klausa untuk membentuknya sebuah kalimat. Jadi, conjunction ini adalah penghubung. Kalau di sebuah paragraf tidak ada conjunction, maka paragraf itu tidak bisa dinyatakan paragraf ya, atau akan sulit karena conjunction itu adalah penghubung di antara satu kata demi kata dan phrase demi phrase ataupun klausa. Setelah pengertian dari conjunction ini, sekarang kita ke poin kedua yuk, yaitu type of conjunction. Ya, seperti yang udah kalian lihat di sini, conjunction memiliki 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu coordinating conjunction. Dan yang keduanya correlative conjunction. Dan nomor 3-nya ialah subordinate conjunction. Di selanjutnya pasti kita akan membahas satu-satu dari jenis-jenis conjunction ini. Dan biar mempersingkat waktu, yuk langsung aja kita ke jenis conjunction yang pertama, yaitu coordinate conjunction. Coordinating conjunction adalah bentuk yang paling umum dari kata sambungan. Fungsinya adalah untuk menggabungkan kata-kata, frasa, atau klausa independen. Dan coordinating conjunction ini ialah conjunction yang paling sering digunakan ya. Dan mereka memiliki beberapa jenisnya. Sekarang kita langsung aja ya ke jenis coordinating conjunction. Macam-macam dari coordinating conjunction itu adalah di sini ada for, and, but, nor, or, yet, and the last so. Di sini saya kasih terjemahnya juga ya, biar kalian semua pada tahu ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah paham, tapi di sini saya akan menerjemahkan kembali. For itu yang artinya karena, and dan, but tapi, nor adalah atau untuk kalimat negatif, dan or atau untuk kalimat positif.
Awas kebalik ya antara nor dan or. Jika nor atau untuk kalimat negatif dan or atau untuk kalimat positif. Lalu selanjutnya ada yet yang artinya namun dan so yang terjemahnya jadi. Ini harus diingat ya. Ini merupakan salah satu conjunction yang paling sering digunakan. Jadi perlu diingat. Sekarang selanjutnya kita akan masuk ke example dari coordinate conjunction ini. Langsung aja yuk kita ke contoh-contoh kalimatnya dari coordinate conjunction ini. Pertama dari kata for. For ini digunakan untuk menjelaskan alasan atau tujuan, sama halnya seperti because. Contoh dalam kalimatnya adalah for here beautiful, so many people like her. Yang terjemahnya, karena kecantikannya, maka banyak orang yang suka padanya. Selanjutnya and ini adalah kata sambung yang berfungsi untuk menambahkan satu hal lain terhadap hal yang sudah ada. Contoh kalimatnya seperti Avan and Wijaya are my close friends. Avan dan Wijaya adalah teman dekat saya. Selanjutnya ialah or atau untuk kalimat positif dan nor ataunya untuk kalimat negatif. Or dan nor ini ialah coordinate conjunction untuk menunjukkan alternatif atau pilihan yang lebih dari satu. Contoh kalimatnya seperti ini untuk or dulu, either this book or that book is here. Salah satu buku ini atau itu miliknya. Dan untuk nornya, neither this books nor that books is here. Baik buku ini ataupun buku itu bukan miliknya. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Dan ada yet. Yet ini memperkenalkan ide yang kontras dari ide logis yang sebelumnya dipaparkan. Contoh kalimatnya seperti I tried hard yet I failed. Saya telah mencoba keras namun masih gagal. Next. Dan yang terakhir ada so. So ini mengindikasikan efek, hasil, atau konsekuensi dari sebuah hal. Contoh dalam kalimatnya seperti I'm starting dating one of the soccer players. So now I have an excuse to watch the game coach week. Saya mulai berkencan dengan salah satu pemain sepak bola. Jadi saya punya alasan untuk menonton pertandingan setiap minggu. Dan sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Selanjutnya ialah correlative conjunction. Correlative conjunction sifatnya seperti take atau team, karena harus muncul bersamaan dan sepasang, tidak boleh dipisahkan. Ada beberapa jenisnya, seperti jenis-jenis dari correlative conjunction ini ialah merupakan sepasang ya, tidak dapat dipisahkan dalam sebuah kalimat. Seperti both, and, whether, or, either, or, neither, nor, not, but, not only but also, such that, as many as, rather than, so, sooner than, scarcely, when. Contoh kalimatnya di sini kita mengambil dari both and. Seperti I want both a mango and a apple. Saya ingin mangga dan apel. Lalu contoh yang kedua, di sini saya mengambil not only but also. Contohnya seperti he buy not only a new house but also a new car. Dia tidak hanya membeli rumah baru, tapi juga membeli mobil baru. Dan selanjutnya ialah subordinate conjunction. Subordinate conjunction ini ialah kata sambung yang menghubungkan dua atau lebih kalimat yang tidak setara, seperti hubungan yang bertolak belakang, sebab akibat, dan hubungan antar klausa. Sekarang kita masuk ke macam-macam subordinate conjunction. Subordinate conjunction ini ada begitu banyak ya dalam bahasa Inggris, namun yang paling umum digunakan adalah after, although, as, because, before,
how, if, once, since, that, then, those, until, when, where, whether, why. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimatnya. Di sini contoh kalimatnya saya mengambilnya agak bucin ya. Jadi kita langsung aja. Pertama ada because. Contohnya seperti because of you, I never stray too far from the sidewalk. Karenamu, aku tidak pernah menyimpang terlalu jauh dari trotoar. Lalu kedua ada if, seperti if you leave me now, you will take away the biggest part of me. Jika kamu meninggalkanku sekarang, kamu akan mengambil bagian terbesar dari diriku. Selanjutnya when, seperti when I see you smile, I can face the world. Ketika aku melihat senyummu, aku bisa menghadapi dunia. Lalu selanjutnya you don't know what you've got until it's gone. Kamu tidak tahu apa yang kamu miliki sampai itu hilang. Lalu selanjutnya dari since, seperti I guess I'll never be the same since I feel for you. Aku tidak akan pernah sama lagi sejak aku jatuh cinta padamu. Ini bucin banget sih ya. Lalu selanjutnya kita dari if. Contohnya seperti if you leave, I will be lonely. Jika kamu pergi, aku akan kesepian. Alhamdulillah, semoga conjunction dari awal sampai akhir tadi bisa dimengerti ya. Dan selanjutnya saya akan kasih kesimpulan. Jadi kesimpulannya, conjunction adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua buah klausa yang setara atau sederajat. Maksudnya antar kalimat yang satu tidak tergantung pada kalimat yang lainnya, membuat sebuah kalimat menjadi lebih menarik. Jika tidak menggunakan conjunction atau kata sambung ini, maka sebuah kalimat atau paragraf akan menjadi sulit. Dan mohon maaf banget bila banyak kesalahan karena Farha pribadi masih belajar, dan untuk kalian jangan stop untuk belajar ya. Seperti ada pepatah yang mengatakan, your future is determined by what you start today. Terjemahnya, masa depan kamu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Jadi efektif. And let's say